Halo, ketemu kembali di video pembelajaran lanjutan dari materi matematika kelas 8 tentang peluang. Untuk topik ini kita bahas peluang kejadian majemuk. Sebelum kita masuki ke peluang kejadian majemuk, perlu diingat kembali penentuan ruang sampel, penentuan titik sampel, dan penentuan peluang suatu kejadian. Bisa dilihat kembali di video sebelumnya. Kita masuk yang kejadian majemuk. Kejadian majemuk yang pertama, kejadian saling lepas. Apa? Yang dimana yang dikatakan dua kejadian yang saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Tidak dapat terjadi pada saat bersamaan, dalam kurung tidak beririsan. Ibaratnya seperti di himpunan, ya. Himpunan A atau kejadian A dan ini kejadian B, kejadian saling lepas, tidak ada berkaitan. Kejadian A tidak berkaitan dengan kejadian B, itulah yang dikatakan saling lepas. Untuk ini, peluang kejadian majemuk saling lepas pergunakan rumus P peluang A atau B, ini dibaca atau, sama dengan peluang A tambah peluang B. Ya, gunakan kata atau. Baiklah, biar lebih jelas perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, dua buah dadu dilemparkan bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau, pakai atau, berjumlah 7 atau 11. Inilah dikatakan kejadian saling lepas. Di video sebelumnya, ini sudah kita bahas menentukan ruang sampel dan peluangnya. Dua buah dadu, ruang sampelnya, satu dadu, ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia ada dua dadu, berarti 6 pangkat 2, sama dengan 36. Boleh dilihat kembali video-video sebelumnya yang sudah saya buatkan. Atau bisa kita buat dengan menentukan pasang berurutan boleh. Inilah jika dua dadu, maka ruang sampelnya ada 36. Ya, ada 36. Sekarang pertanyaan, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Kita perhatikan yang mana berjumlah 7. A kita sebut berjumlah 7, B berjumlah 11. Maka di dalam dua dadu yang berjumlah 7 itu adalah yang pertama 3, 4. Di mana 3 tambah 4 itu 7. Selanjutnya 43. Selanjutnya 25. Selanjutnya 52. Ya, sedangkan berjumlah 11 5 dan 6. Dan 6 dan 5. Lain dari sini tidak ada lagi yang berjumlah 11. Maka yang berjumlah 7 itu ada 4, maka NA sama dengan 4. Dan yang berjumlah 11 ada 2, maka NB-nya sama dengan 2. Untuk menentukan peluang, di video sebelumnya sudah, maka peluang A itu adalah NA per NS. Kembali saya ingatkan balik. Ya, maka 4 per NS itu ruang sampel ya. 4 per 36. Sedangkan untuk peluang B, NB per NS atau sama dengan 2 per 36. Pertanyaan, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 11, berarti PA atau B. Ya, sama dengan PA tambah PB. Tinggal kita jumlahkan. Sama dengan 4 per 36 tambah 2 per 36. Kita jumlahkan 4 tambah 2 itu adalah 6. 6 per 36 kita perkecil. Sama-sama bagi 6, 1 per 6.
inilah menentukan peluang yang saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang gimana yang dikatakan dua kejadian yang tidak saling lepas? Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Bisa terjadi pada saat bersamaan atau ada irisannya. Jika dalam himpunan, ini kejadian A, ini kejadian B. Ada irisannya, ada yang sama saat bersamaan. Maka untuk menentukan peluang ini, kita pergunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Artinya dikurangi dengan peluang yang sama, ya, dengan peluang yang sama ini. Baiklah, biar lebih jelas, perhatikan contoh. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya pada dadu pertama bilangan ganjil atau pada dadu kedua lebih dari 5. Oke, saya terapkan kembali ruang sampelnya. Ya, jika belum paham ini, kembali diingatkan di video sebelumnya sudah dijelaskan. Pada dadu pertama bilangan ganjil, ini dadu pertama, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5. Berarti semuanya 1 ini, 3 semuanya, pada dadu pertama ya, ganjil 5. Sekarang coba kita hitung, ada berapa? Untuk A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti NA-nya itu adalah 18. Maka peluang A itu 18 per 36. Oke, sekarang B. Kita cari dulu B-nya. Ini dadu pertama bilangan ganjil udah tadi. Atau pada dadu kedua lebih dari 5. Ini dadu kedua. Lebih dari 5, bilangan yang lebih dari 5 itu 6. Ya ini semua. Pada dadu keduanya harus lebih dari 5. 16, 26, 36, 46, 56, 66. Ya, maka NB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka yang samanya 16, 36, 56, itulah irisannya ya, untuk mencari irisan ini yang sama 16, 36, 56. Maka N irisannya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga peluang A atau B yang dikatakan tidak saling dilepas, tidak saling lepas, ada yang sama di antara peluang irisannya, yaitu tadi 1,6, 3,6, 5,6. Maka peluang A atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Sama dengan PA, A-nya adalah 18, berarti 18 per 36, tambah PB 6 per 36. Sedangkan irisannya ada 3 per 36. Sama dengan kita jumlahkan dulu 18 tambah 6, karena penyebutnya sudah sama. Ya, berarti 24 per 36 kurang 3 per 36, kita kurangkan, sama dengan 21 per 36. Kita perkecil sama-sama dibagi 3, 7. Dibagi 3, 12. Maka jawabannya 7 per 12. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Apa yang dikatakan? Apa sih yang dikatakan dengan kejadian yang saling bebas? Yang kejadian yang saling bebas itu yang gimana? Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B.
Demikian juga sebaliknya. Ya, kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Maka kita pergunakan rumus PA iris atau ini dibaca dan. PB sama dengan PA kali PB. Cukup kita kalikan. Untuk kejadian yang saling bebas kita kalikan. Ini dibaca dan menggunakan kata dan. Baiklah, perhatikan contoh. Pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya angka pada uang dan ganjil pada dadu. Inilah dikatakan saling bebas. Oke. A sama dengan angka pada uang logam. Satu uang logam. Ada angka, ada gambar. Kembali saya ingatkan, ini di video sebelumnya untuk menentukan peluang untuk uang logam dan ruang sampelnya sudah ada di video sebelumnya. Ya. Maka peluang untuk angka itu ada 1/2 karena ruang sampel untuk uang itu ada 2 ya. Oke, sekarang yang untuk B, tentukan peluang munculnya angka pada uang dan ganjil pada dadu. B-nya bilangan ganjil pada dadu. Bilangan ganjil pada dadu itu adalah 1, 3, 5. 1, 3, 5. Berarti ada 3. Maka peluangnya sama dengan 3/6. Ya. Boleh dilihat video sebelumnya ya. Untuk menentukan peluang. Bilangan ganjil pada dadu ada bilangan ganjil itu ada 3. Satu dadu itu ada 6. Ruang sampelnya berarti 3/6. Maka PB-nya sama dengan diperkecil 1/2. Peluang angka pada uang dan ganjil pada dadu dan ini perhatikan ya, ini pakai kata dan. Peluang angka pada uang dan ganjil pada dadu. Berarti kita pergunakan PA dan B sama dengan PA kali PB. Maka PA sama dengan setengah. Ini PA-nya setengah ya. PB-nya setengah. Setengah kali setengah, 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Maka PA dan B sama dengan 1/4. Inilah yang dikatakan dengan kejadian yang saling bebas. Ya. Menggunakan kata dan. Ya, kata dan. Jadi bisa dibandingkan di yang menggunakan kata atau dan yang menggunakan kata dan. Baiklah, yang keempat, kejadian bersyarat. Apa yang dikatakan atau gimana dua buah kejadian dikatakan bersyarat? Ya, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersamaan. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Oke, munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Oke, maka kita pergunakan peluang A per B, syaratnya B itu sama dengan PA iris B. Ini bawah ini tadi dan ya. Jadi kalau dia menggunakan kata dan itu kita kali. Ya, per PB, dengan PB tidak sama dengan 0. Contoh, dalam sebuah kantong terdapat 7 bola kuning, 3 bola biru, diambil 2 bola 1/1 tanpa pengembalian. Jadi bersyarat tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya pertama kuning dan kedua biru, keduanya biru. Baiklah, cari pertama ruang sampelnya. Kuning 7, biru 3, maka banyak bola ada 10, maka ruang sampelnya 10. Ya. Diambil 2 bola 1/1, artinya kita ambil bola 1/1 dari kantong. Di dalam kantong itu ada 7 kuning, ada 3 biru, ada 10. Kita ambil 1/1. Jika udah kita ambil 1, itu bola tidak kita balikkan lagi, tidak kita kembalikan ke kantong. Itu artinya pasti bola berkurang. Kita ambil 1, tadi 10 bola, berarti tidak kita balikkan ke dalam, bola akan berkurang menjadi 9. Ya.
Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Pertama kuning dan kedua biru. Pertama kuning dan kedua biru. Sekarang kuning ada berapa? Ada 7. Bola keseluruhan ada 10. Berarti ya 7/10. Pengambilan kedua, sekarang bola tadi udah kita ambil kuning, ya. Pengambilan kedua itu berarti bolanya udah berkurang. Di dalam kantong, karena udah diambil pertama tadi bola, di dalam kantong bola berkurang menjadi 9, maka dia 3/9. Karena satu pertama kuning ada 7, 7/10, dan pengambilan kedua biru ada 3/9, bukan 3/10. Kenapa 3/9? Karena bola tidak dikembalikan. Maka tinggal kita kalikan, 7 kali 3, ya, atau kita perkecil dulu boleh, sama-sama bagi 3, 1 bagi 3, 3. 7 kali 1 sama dengan 7/30. Itulah dia penyelesaiannya untuk seperti ini, ya. Diingat. Sekarang yang kedua, keduanya biru. Kembali diingatkan, ini diambil dua bola 1/1. Artinya bola itu tidak boleh diambil sekali dua. Bola itu diambil 1/1. Ambil 1, tidak dibalikkan ke dalam, ambil 1 lagi. Jadi 1/1. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, keduanya biru, ya. Maka sama dengan pertama biru ada 3. Berarti 3/10. Ya. 3/10. Sekarang biru udah terambil 1. Biru pertama tadi 3. Udah terambil 1. Berarti berapa tinggal biru? 2/9. Saya ulang balik. Ya, pengambilan keduanya biru. Diingat ya, pengambilan bola 1/1. Kita ambil satu bola, peluang kemungkinan terjadi terambilnya biru. Biru ada 3, berarti 3/10. Oke, kita diambil bola, maka tidak dikembalikan, bolanya berkurang. Yang bola pertama itu tadi 10 akan menjadi 9. Sekarang biru udah diambil 1, tinggal 2 lagi, berarti 2/9. Ya. Sama dengan kita kalikan 3 kali 2, 6/90. Kita perkecil. Dibagi 6, 1. Dibagi 6, 15. Inilah untuk kejadian peluang bersyarat. Jadi ini lanjutan dari video yang sebelumnya untuk menentukan peluang. Jika kurang paham, boleh dilihat kembali video yang telah saya buatkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Mohon di like dan di subscribe.